Halo teman-teman, gimana kabar harga bebek saat ini? Di Blitar terjun bebas luar biasa, tinggal 19 sampai 20.000 per kilonya. Nah, bagaimana caranya agar kita tetap bisa bertahan dengan harga yang masih murah seperti ini? Insya Allah kali ini kita akan bahas tuntas di video kali ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama The Mas W Channel. Menemukan resep-resepnya atau pola-pola budidaya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali teman-teman semua. Terima kasih masih setia bersama The Mas W Channel. Semoga usahanya tambah lancar, tambah berkah, tambah berlimpah insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bagaimana teman-teman kabarnya? Usahanya, harga panen di tempat teman-teman semua berapa sekarang? Kalau di tempat saya di Blitar ini, sekarang harga panenan antara 19 sampai 20.000 per kilo hidupnya. Kalau ditanya apakah itu masih untung atau tidak, Mas? Yang pasti itu sudah rugi ya harga segitu ya. Bahkan kalau bisa pekpok atau balik modal saja itu sudah luar biasa, alhamdulillah. Sebetulnya kondisi ini wajar ya. Kalau saya analisis, saya amati kondisi bebek panenan murah ini, sebenarnya ini sesuatu yang lumrah. Karena ketika kita melihat sebelum pandemi dulu, memang rutin ya pola tahunan atau siklus tahunan dari harga bebek itu naik turun. Dan saya catat di catatan saya itu dalam 1 tahun itu paling tidak ada 2 kali fase di mana harga bebek itu turun. Yang pertama, maka pola-pola ini harus teman-teman pahami untuk mengantisipasi atau meminimalisir kerugian dari budidaya ternak bebek pedaging yang kita geluti selama ini. Kuncinya di situ. Ketika kita sudah memahami pola atau siklus dari harga panenan tiap tahun itu, biasanya itu berulang tiap tahun. Nah, sehingga kita bisa mengantisipasi ketika harga bebek murah itu seperti apa. Dan saya amati saat ini itu sudah mulai normal ya. Tapi setelah pandemi kemarin ini sudah mulai normal. Tapi pada saat pandemi ataupun pasca pandemi kemarin memang belum bisa kita prediksi secara jelas pola-pola atau siklus dari harga panenan bebek pedaging. Teman-teman harus pahami yang pertama itu ya, siklus dari harga panenan bebek pedaging tiap tahunnya. Kalau sebelum pandemi dulu saya catat itu, rutin saya catati harga panenan itu turun biasanya pada saat yang pertama itu adalah ketika hari raya Idul Adha sampai dengan Muharram atau Suro ya kalau di Jawa itu. Jadi 2 bulan ini biasanya amblek-ambleknya harga panenan bebek pedaging itu. Kenapa mulai dari Idul Adha itu sudah mulai surut, harganya sudah mulai turun? Karena yang pertama daging itu melimpah, sehingga ya kalau daging itu daging sapi, daging kambing melimpah, daging bebek juga sudah agak jarang diminati kan itu. Yang kedua, para pedagang kaki lima atau warung-warung di pinggir jalan itu, warung-warung tenda itu, kebanyakan orang-orang Madura itu pada mudik, sehingga warungnya juga banyak yang tutup. Kalau banyak warung yang tutup, otomatis serapan dari daging bebek juga akan menurun. Nah, itu sesuatu yang wajar kan itu ya. Jadi mulai Idul Adha sampai Suro atau Muharram itu biasanya amblek-ambleknya harga yang paling murah di bulan-bulan itu. Nah, sehingga teman-teman ketika sudah memahami siklus itu bisa mengantisipasi nantinya. Oh, nanti kalau sudah mendekati Idul Adha berarti bisa dikurangi. Yang pertama bisa dikurangi populasinya ataupun disimpan dalam bentuk frozen misalnya, dalam bentuk karkas, sehingga nanti ketika harga bebek mulai mahal itu bisa dijual dalam bentuk karkas dan insya Allah itu juga laku, pasti laku insya Allah ya. Kemudian setelah itu nanti biasanya naik, harga itu mulai naik sampai pada akhir, puncaknya adalah akhir tahun dan Natal dan tahun baru itu biasanya puncak harga itu naik.
Nah, setelah itu mulai turun lagi itu, mungkin ya itu sekitar Februari atau Maret, itu mulai turun lagi, dan nanti naik lagi harganya itu biasanya Ramadan, kemudian Idul Fitri. Itu puncak-puncaknya. Itu teman-teman ya, itu tadi kita berbicara siklus sebelum pandemi ya. Semoga saja ini sudah mulai kembali normal kembali. Sebenarnya kembali lagi pada siklus-siklus yang dulu itu. Sehingga pola-pola itu bisa kita pelajari, kita cermati, sehingga kita bisa antisipasi ketika harga bebek itu murah. Nah, paling tidak ada ancer-ancernya lah ya. Kira-kira kapan ini bebek murah, sehingga kita bisa antisipasi apakah dikurangi populasinya, ataukah nantinya dipotong sendiri jadikan karkas misalnya. Tapi juga harus ketika jadikan karkas harus investasi berupa freezer dan lain sebagainya. Kita coba lihat nanti ya teman-teman, apakah siklus ini akan berulang kembali ataukah tidak. Kalau berulang berarti sudah normal memang. Itu yang pertama teman-teman, terkait dengan antisipasi ketika bebek itu harga murah, maka kita harus pahami dulu siklus dari harga bebek. Naik turunnya harga bebek itu kita harus pahami, dan itu harus kita rekap selama 1 tahun, sehingga itu menjadi data yang sangat penting yang harus kita pahami. Yang kedua teman-teman, ini ya jadi alternatif juga ya, jadi pilihan bagi teman-teman semua untuk antisipasi ketika harga bebek murah ini. Salah satu caranya adalah kita punya indukan sendiri. Tentu ya, kalau kita punya indukan sendiri, kita tetaskan sendiri, kita bisa mengatur kapan kita check in ya, kapan kita istirahat kandang, kapan kita ngurangi populasi, karena kita tidak berlangganan atau tidak terikat dengan penetas. Karena begini teman-teman, ketika kita kerjasama dengan penetas, kita berlangganan dengan penetas, penetas itu kan mintanya sesuatu yang rutin. Nah, kalau teman-teman sudah rutin berlangganan dengan penetas, maka dalam kondisi apapun, biasanya ini ya, saya sebagai penetas juga demikian juga kan itu. Jadi dalam kondisi mahal juga tetap berlangganan, kondisi murah pun juga diupayakan terus tetap berlangganan. Apa? Karena untuk menjaga hubungan ya. Bayangkan kalau peternak, misalnya peternak bebek pedaging, ketika mahal dia berlangganan kan, minta untuk disediakan DOD-nya. Tapi ketika pas murah, banyakkan peternak itu juga berhenti dan nggak berlangganan lagi. Nah, ini bagi penetas sesuatu yang tidak menarik, sesuatu yang merugikan lah bagi penetas kan itu. Karena butuhnya penetas itu kan rutinitas, rutin untuk berlangganan itu. Maka biasanya penetas itu memilih peternak-peternak yang konsisten untuk membeli DOD-nya dalam kondisi harganya mahal ataupun harganya murah sekalipun. Sehingga kalau teman-teman punya indukan sendiri itu lebih mudah untuk mengaturnya. Yang pertama, karena kita punya stok telur tetas sendiri, kita bisa tetaskan sendiri, sehingga kita bisa ngatur siklus panen dari budidaya kita setiap 1 pekan sekali misalnya. Sehingga setiap 1 pekan sekali kita ada panenan dari hasil tetasan kita sendiri. Ketika bebek murah, nah, mungkin telur tetasnya itu bisa dijual telur konsumsi, ataukah nantinya bisa untuk diasin dan lain sebagainya, sehingga produksi dari DOD juga berkurang, populasi berkurang, sehingga mengurangi resiko dari kerugian budidaya bebek pedaging. Tapi juga harus diingat teman-teman bahwa ketika kita juga melihara indukan, maka butuh investasi yang lebih banyak lagi. Pertama investasi indukan, kemudian yang kedua adalah investasi mesin tetas. Belum lagi kita juga harus belajar bagaimana budidaya indukannya dan juga bagaimana cara menetaskan telur bebek itu. Dan itu butuh waktu untuk belajar. Nah, itu tergantung teman-teman mau milih yang mana, dan juga setiap pilihan itu ada resikonya masing-masing, ada konsekuensinya masing-masing, dan itu bisa nanti teman-teman pertimbangkan semuanya kan itu ya. Dan juga tidak kalah penting adalah biasanya kan itu faktor yang menentukan juga ketika bebek murah ini juga biasanya harga pakan juga ikut mahal kan itu. Panenan murah, harga pakan tetap mahal, sehingga ini semakin menambah resiko kerugian dari peternak bebek pedaging itu sendiri.
Sehingga teman-teman perlu menambah referensinya, menambah relasinya untuk bisa meramu bagaimana pakan campuran yang teman-teman gunakan untuk ternak bebek ini itu pakan alternatif yang harganya lebih murah, lebih efisien, sehingga dengan ketika harga bebek murah pun tidak terlalu menimbulkan resiko kerugian yang lebih besar lagi. Kalau kita sudah bisa meramu pakan campur sendiri dengan harga yang lebih terjangkau. Kalau kita bergantung pada pabrikan, pada pakan pabrikan, ya tidak bisa mengatur harga pakannya, karena harga pakan dari pakan pabrikan sendiri kok sulit untuk turun ya. Pasti yang jelas itu pasti terus naik dari waktu ke waktu, jarang sekali turun kan itu. Kalaupun turun sekali, naiknya berkali-kali lipat. Nah, maka butuh alternatif, butuh kreativitas dari teman-teman semua untuk mencari ransuman pakan yang murah dan efisien. Dan itu tidak bisa kita patok ya. Misalnya karena tiap potensi daerah teman-teman punya potensi pakan alternatif masing-masing. Baik teman-teman, memang saat ini kondisi sulit ya bagi peternak bebek pedaging, tapi ini bukan menjadi alasan untuk kita berhenti. Ya, maka ini menjadi pembelajaran, semoga panenan-panenan selanjutnya harga sudah semakin membaik, dan saran saya nanti ketika harga itu tinggi, panenan itu harganya tinggi, sisihkan sebagian keuntungan itu untuk investasi. Investasi apa? Ya untuk pengembangan usaha dari peternakan bebek pedaging yang teman-teman geluti selama ini. Bisa nanti investasi untuk alat freezer misalnya, untuk menyimpan nanti karkas ketika bebek murah bisa sudah siap karkasnya sehingga dipotong sendiri, disimpan dalam bentuk beku, nanti dijual pas harga sudah membaik dan lain sebagainya, ataupun diinvestasikan untuk membuat mesin tetas ataupun untuk pelihara indukan. Jadi tetap semangat teman-teman, meskipun sulit tapi pasti ada solusinya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.